tim Sambat kembali lagi dan gue Andromeda 2K. Dan kali ini kembali ke Sambat Podcast. Dan Sambat Podcast kali ini kita akan membahas tentang MotoGP ronde ketiga yang akan dilaksanakan di Portimao ya. Oke, jangan berlama-lama lagi, mari aja gue mulai. Jadi untuk ronde ketiga MotoGP kembali ke Portimao ya. Setelah tahun lalu MotoGP melakukan debutnya di Portimao, sekarang balik lagi. Bisa dibilang sesuatu kesempatan yang bagus ya, karena Portimao ini sangat menarik ya sirkuitnya. Kenapa gue bilang menarik? Karena sirkuitnya itu kayak roller coaster, naik turun ya. Oke, gue tunjukin sirkuitnya seperti apa ya. Oke, gue tidak akan menjelaskan semuanya. Gue akan memberitahu bagian-bagian yang menarik ya, karena penjelasan sirkuitnya sendiri sudah gue jelaskan di preview GP Portimao tahun lalu. Kalau ingin melihat videonya ada, tinggal cek aja ya di atas nanti. Nah, ini sirkuitnya ada 15 tikungannya total. Namanya yang namanya tikungan pasti ada beberapa yang memiliki nama ya, seperti tikungan 1 Primera, tikungan ketiga Lagos, tikungan kelima Torre VIP, tikungan ke 9 ya, namanya Craig Jones. Craig Jones ini jadi beliau ini adalah orang yang dimakamkan ya di dekat sirkuit Portimao, atau mungkin di sirkuit Portimao nya ya, karena berjasa sebagai orang yang berjasa lah ya yang adanya Portimao ini ya. Kemudian sirkuit di tikungan 8 ada namanya Samsung. Kenapa namanya Samsung gue juga nggak paham ya, bukan Samsung mau itu Samsung HP ya, mungkin aja. Kemudian untuk Portimao sendiri itu ada namanya di tikungan ke-10 namanya Portimao ya. Kemudian ada tikungan 14 Sagres dan tikungan ke-15 Gulf. Oke, jadi sekilas Portimao ini cukup sirkuit yang cepat gue bilang ya, karena banyak sekali tikungan, banyak naik turunnya juga sedikit membahayakan sebenarnya, karena motor bisa terbang di sini ya. Cuman balik lagi itu semua ke pembalapnya, apakah pembalapnya bisa menangani sirkuit seperti ini ya. Untuk sebagai info aja, tahun lalu itu Portimao dimenangkan oleh Miguel Oliveira. Dia itu pembalap Portugal di KTM Tech 3 ya. Sekarang dia pindah ke KTM. Nggak tahu nih apakah di KTM dia bisa memenangkan balapan lagi di Portimao. Semoga aja bisa ya. Nah, untuk sirkuit rekornya itu dipegang juga sama Miguel ya, Oliveira. Jadi 1 menit 39,855 detik. Panjangnya itu 4,6 km yang untuk sirkuitnya ya. Terdapat 15 tikungan, tadi ada 6 kiri dan 9 kanan. Trek lurus terpanjang itu ada 969 meter. Wow, hampir 1 kilo itu ya. Nah, untuk jadwalnya sendiri akan gue jelaskan. Jadi untuk hari Jumat FP1 MotoGP ya akan dilaksanakan pukul 15.55 sampai 16.40 FP1, dan FP2 nya 20.10 sampai 20.55. Untuk Moto3 dan Moto2 mengikuti. Ini untuk waktu WIB ya. Untuk hari Sabtu FP3 nya itu free practice 3 nya dan itu masih sama ya seperti sebelumnya ya. Nah, kemudian menuju FP4 latihan bebas 4 itu 19.30 sampai jam 20. Nah, kemudian menuju Q1 20.10 sampai 20.25, dilanjutkan dengan Q2 20.35 sampai 20.50. Itu untuk MotoGP. Untuk yang Moto3 dan Moto2 menyesuaikan misalnya dia di jadwal di aplikasi MotoGP-nya. Oke, untuk hari Minggu balapan
Balapan untuk MotoGP itu pukul 19. Sebelum MotoGP itu ada Moto3 dan setelah MotoGP ada Moto2. Kenapa MotoGP jatuh di tengah-tengah? Karena takutnya biar nggak bentrok sama Formula One ya. Formula One itu kalau jadwalnya itu mulai pukul 20 malam di waktu Indonesia Barat, dan biar nggak bentrok jadi waktu MotoGP itu dimajuin jadi pukul 19. Nah, oke. Sekarang ngebahas tentang siapa kemungkinan pemenangnya di sini ya. Pemenangnya, tetapi mengingat balapan Portimao sebelumnya ya cuma sekali sih. Sepertinya Yamaha itu agak keteteran mereka di sini. Karena pengaturan ban ya khususnya ya. Namun apabila melihat pembalap-pembalap mereka yang baru seperti Fabio di Yamaha pabrikan dan Valentino Rossi di Petronas Yamaha, bisa kita kemungkinan apakah Yamaha bisa membangun kembali ya reputasinya di Portimao, karena ini bisa dibilang cukup agak buruk lah, walaupun Morbidelli itu bagus sebenarnya pas tahun lalu ya. Semoga aja bisa menyesuaikan ya di Portimao ya Yamaha. Untuk pemenangnya kemungkinan apakah dari KTM, kayaknya gue nggak yakin. KTM oke lah, bisa dibilang oke motornya, tapi mengingat 2 balapan terakhir itu KTM kayaknya agak drop. Jadi sulit juga untuk nentuin apakah KTM yang bisa menang. Dan ngomongin kemenangan, 2 balapan musim 2021 itu diadakan tanpa ada pembalap Marc Marquez ya. Untuk ronde ketiga ini Marc Marquez diizinkan kembali ke trek balap. Jadi Marc Marquez pada Portimao 2021 kembali balapan semenjak kecelakaan dia di Jerez 2020. Oke, jadi tepat 1 tahun yang lalu. Jadi Marquez datang pengen lihat nih apakah mental pembalap yang lain bakal ngedrop atau enggak nih. Oke. Tapi buat orang-orang seperti Stefan Bradl bilang dia kalau Marquez naik podium dia nggak akan kaget karena ya Marquez jago emang orangnya ya. Jadi itulah GP Portimao, apakah lebih menarik dari GP Portimao sebelumnya, karena Portimao sebelumnya itu Oliveira dia memegang dari awal sampai akhir di depan terus. Mantap. Apakah Portimao akan lebih menarik tahun ini daripada tahun sebelumnya? Oke, saksikan aja balapannya pada hari Minggu ya. Minggu tanggal 18 April 2021 pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Oke. Sekian dari Sambat Podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan yang penting enjoy. Oke. Terima kasih, sampai ketemu di Sambat Podcast berikutnya. Dadah.